Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari Handayani. Saya mahasiswa Fakultas Hukum semester 5 dari Universitas Wahidin Hasim Semarang. Di sini saya akan menceritakan sedikit narasi saya mengenai sejarah peristiwa G20 di Bali. Pembentukan G20 tidak terlepas dari kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat itu. Pandangan yang mengemuka saat itu adalah pentingnya bagi negara-negara berpendapatan menengah serta yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistematik untuk diikutsertakan pada perundingan demi mencari solusi permasalahan ekonomi global. Konferensi tingkat tinggi G20 di Bali adalah kelompok informal dari 19 negara Uni Eropa serta perwakilan dari International Monetary Fund atau IMF dan World Bank. G20 merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki proses strategis kolektif mewakili 79% perdagangan global dan setidaknya ada 85% perekonomian di dunia. Pada tahun 1999 atas saran dari para menteri keuangan G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara G20 mulai mengadakan pertemuan untuk membahas respon terhadap krisis keuangan global pada tanggal 1997 sampai 1999. Sejak saat itu pertemuan tingkat menteri keuangan dilaksanakan secara rutin pada musim gugur. Pada tanggal 14 sampai 15 November 2008, Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengundang para pemimpin negara-negara G20 dalam konferensi tingkat tinggi G20 pertemuan untuk melakukan koordinasi respon global terhadap dampak krisis keuangan yang saat itu tengah terjadi di Amerika Serikat. Pada kesempatan itu, para pemimpin negara G20 sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan. Pada tanggal 1-2 April 2009, London menjadi tuan rumah presidensi KTT G20 kedua di bawah koordinasi Perdana Menteri Inggris Gordon Brown. Selanjutnya diadakan di Toronto pada tanggal 26-27 Juni 2010 di bawah koordinasi Perdana Menteri Kanada Stephen Harper. Di tahun yang sama, Presiden Korea Lee Myung-bak memimpin konferensi tingkat tinggi Seoul pada tanggal 11-12 November 2010. Nah, kemudian berturut-turut konferensi tingkat tinggi selanjutnya diadakan di Cornwall, Prancis 2011, Antalya, Turki 2015, Hangzhou, RTT 2016, Hamburg, Jerman 2017, Buenos Aires dan Argentina pada tahun 2018, Osaka, Jepang 2019. Guna mempersiapkan KTT di setiap tahunnya, pada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 melakukan pertemuan beberapa kali setahun. G20 tidak memiliki sekretariat permanen dalam proses dan sistem kerjanya. G20 memiliki tuan rumah presidensi yang ditetapkan secara konsensus pada konferensi tingkat tinggi berdasarkan sistem rotasi kawasan dan berganti setiap tahunnya. Guna memastikan seluruh pertemuan G20 lancar setiap tahun, presidensi tahun berjalan beserta presidensi sebelum dan presidensi selanjutnya disebut Troika secara intensif melakukan koordinasi berkesinambungan agenda prioritas G20. Peristiwa G20 di Bali itu sendiri terjadi pada tanggal 11 Oktober 2022. Masyarakat Bali siap menyambut dan mensukseskan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada tanggal 15-16 November 2022. Sejak sejumlah pertemuan rangkaian presidensi G20 digelar di beberapa lokasi termasuk di Bali, masyarakat khususnya pelaku ekonomi dikatakan gede permana telah bebenah bukan hanya untuk menyambut dan mensukseskan pertemuan namun juga memanfaatkan berbagai peluang dan gelaran tersebut.
Pendukung utama perekonomian di Bali adalah pariwisata. Maka G20 di Indonesia makin membuka dan memberikan optimisme masyarakat untuk memacu kembali pergerakan ekonominya usai hantaman pandemi COVID-19. Pertama, adanya ajang internasional negara-negara G20 tersebut secara ekonomi akan menjadi booster secara seiring dengan perbaikan penanganan COVID-19. Ajang ini akan membuat kunjungan wisata terjadi kembali. Kita mendapatkan berkah terbukti sekarang hotel-hotel mengalami peningkatan kembali. Kedua, dengan adanya konferensi tingkat tinggi G20 di Bali ini memberikan image bahwa Bali sangat layak menggelar event internasional dan aman untuk dikunjungi. Ketiga, pembangunan dan perbaikan infrastruktur menjadi faktor penting untuk menunjang sektor pariwisata bergeliat. Beberapa pembangunan akan dilakukan khususnya saat presidensi dimulai. Topik yang menjadi fokus di G20 kali ini adalah melakukan khususnya saat presidensi dimulai. Topik yang menjadi fokus di G20 kali ini adalah pertemuan financial track dan sharper track. Beberapa isu penting akan diangkat, diantaranya agrikultur, anti korupsi, ekonomi digital, energi berkelanjutan, investasi ketenagakerjaan, kesehatan, lingkungan hidup, pembangunan juga perdagangan. Sementara itu dalam pertemuan financial track sejumlah isu yang diangkat akan berputar pada topik fiskal, pajak serta kebijakan moneter. Track sejumlah isu yang diangkat akan berputar pada topik fiskal, pajak serta kebijakan moneter. Ada 6 agenda prioritas yang akan dibahas pada pertemuan financial track yang tentang exit, strategi untuk pemulihan ekonomi, pencarian cara untuk mengatasi sharing effect krisis ekonomi sistem, pembayaran digital, sustainable finance, inklusi keuangan, serta perpajakan internasional. Nah, demikian narasi tentang peristiwa sejarah G20 di Bali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.